Kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Sebelum masuk ke deret aritmatika, kita perlu paham nih bagaimana pola dan barisan pada suatu bilangan. Misal, yang pertama ada barisan G, I, K, M, dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui huruf setelahnya, kita perlu mencari pola. Nah, perhatikan ya. Di sini terlihat bahwa barisan huruf tersebut itu memiliki pola yang sama, yaitu lompat satu kali dari huruf sebelumnya. G, H, I, J, K. Berarti yang hilang H dengan J. Berarti di sini dari G ke I itu lompat satu kali, berarti plus 1 ya. Kemudian I ke A, I, J, K plus 1 juga. Kemudian M juga plus 1. Kemudian M, N, O. Berarti huruf ini akan plus 1. Berarti huruf setelahnya adalah O, P, Q, R, S, dan seterusnya. Nah, kemudian contoh yang kedua, ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, ini sama juga. Polanya adalah plus 1. Kemudian 2 ke 3 juga plus 1, dan seterusnya. Maka 6 menjadi plus 1, 7 jadi plus 1, 8, dan seterusnya. Nah, untuk memudahkan kita dalam melakukan perhitungan, kita bisa menyebut ya bagian dari suatu bilangan barisan tersebut itu sebagai suku dan disimbolkan dengan UN di bagian dari suatu bilangan barisan disebut suku. Kemudian disimbolkan dengan UN. Nah, kita ambil contoh nomor 2 ya. Dari contoh nomor 2, kita lihat sini. Polanya adalah plus 1 ya. Berarti U1-nya berapa? Kita buat di sini. U1. U1 sama dengan 1 ya, karena pokoknya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian U2-nya kedua, U3-nya 3. Nah, U4-nya 4 dan seterusnya. Nah, sampai sini paham ya. Jadi simbolnya itu UN. Berarti N-nya itu adalah bilangan kesekian. Ini disebut suku, berarti di sini disebut suku pertama. Kemudian ini suku kedua. Kemudian ini suku ketiga. Ini suku keempat. Kita lanjut ke barisan dan deret aritmatika.
Yang pertama kita bahas adalah barisan aritmatika. Nah, seperti yang kalian tahu, barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang mana selisih antar sukunya itu selalu sama. Contoh, dua, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, perhatikan polanya. Polanya adalah ya ditambah 2. Ya, polanya adalah plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Di sini juga plus 2. Ya. Berarti dari U1 ya. Dari U1 ke U2 ditambah 2. Kemudian dari U2 ke U3 ditambah 2. Ya, dan seterusnya itu tetap ditambah 2. Nah, sehingga dapat kita peroleh rumus beda dari suatu barisan. Rumus beda atau kita berikan simbol B, barisan aritmatika. B sama dengan U2 dikurang U1, karena 4 dikurang 2 itu 2 ya. Kemudian 3 kurang U2 sama juga, kemudian sama dengan U4 dikurang U3, sehingga dapatlah bentuk umumnya itu UN ya dikurang UN kurang 1. Inilah rumus beda. Kemudian kita juga dapat mencari ya, mendapatkan rumus apa? Rumus suku ke N atau suku yang ingin kita cari. Jadi kalau misalkan kita mau cari suku ke 100, nggak mungkin kan kita cari satu persatu, atau suku ke 1000, makanya kita bisa menggunakan rumus suku ke N. Nah, ini kita lambangkan dengan UN, barisan aritmatika. Rumusnya gimana? Rumusnya UN sama dengan, jadi U1 suku pertama ditambah dengan banyaknya N yang kita cari dikurang 1 dikali dengan beda. Nah, sekarang sebagai contoh menggunakan rumus ya. Yang pertama, kita akan cari suku ke 40 dari barisan berikut. Barisannya itu 1, 4, 7, 10, 11, dan seterusnya. Nah, kita jawab ya. Nah, yang pertama kita cari bedanya dulu. Cari beda. Ya, bedanya berarti U2 dikurang U1. U2 dikurang
U1. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Sama nggak dengan 4 dikurang 7 dikurang 4? Sama ya, 3. Kemudian jadi bisa kita dapatkan bedanya adalah 3. Nah, kemudian kita cari suku ke-40. Berarti U1-nya 1, terus dari rumusnya U1 tambah N dikurang 1 dikali bedanya. U1 itu 1, kemudian ditambah N-nya adalah ini tadi. Ini kita di sini UN U40. Jadi N-nya adalah 40 kurang 1. Kalikan bedanya adalah 3. Itu 40 sama dengan 1 ditambah 39 dikali 3. Jadi U40 sama dengan 1 ditambah 39 kali 3 7 9 117. Jadi U40 sama dengan 118. Nah, inilah hasilnya. Jadi suku ke-40 adalah 118. Mudah ya. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang deret aritmatika. Jangan lupa like, komen, dan follow akun ini ya. Terima kasih.